Ada apa gerangan antara Pak RT dan Aep? Aep yang sudah lama kenal dengan oknum-oknum. Hola netizen yang tercinta, kasus Pina Cirebon semakin menarik. Terbaru, Susno 2J menguak kecurigaan Aep di kasus Pina. Meski kini Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, Susno 2J justru curiga dengan Aep yang selama ini memberikan kesaksian. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno 2J juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam BAP. Susno 2J pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Ia mencontohkan bahwa penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Apalagi ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa, dari pertama gue ngeliat si Aep tuh bersaksi, katanya dia ngeliat banget tuh si Peggy Setiawan alias Perong, pas banget di malam kejadian dia ngeliat detail katanya, dan dia berani disumpah tuh katanya. Tapi gue kok gak yakin ya sama dia. Nah akhirnya terjawab tuh, ada netizen orang Cirebon yang deket banget sama warung si Aep beli rokok. Katanya gak mungkin malam-malam kelihatan jelas tuh dia bisa ngeliat detail si Peggy, itu mustahil katanya kan. Soalnya jaraknya dan sudut pandangnya tuh nggak kelihatan, apalagi malam. Jadi yang bener yang mana nih? Buat lu, yang mana yang bener? Kasih tahu gua Bor, gua juga puyeng. Dah, Aep. Ada nggak yang berpikiran kasus Hina ini sudah direncanakan dan menemukan Aep yang punya dendam sama pemuda-pemuda kuli itu? Ingat, anak Pak RT si Kavi itu yang membelikan Ciu dan dibantah mati-matian kalau semua anak-anak 9 atau 10 itu tidur di situ. Nah, ini loh harusnya yang dikorek dalam-dalam. Ada apa gerangan antara Pak RT dan Aep? Aep yang sudah lama kenal dengan oknum-oknum itu. Aep Rudiansyah. Aep, kemana kamu sekarang? Kok nggak berani nongol lagi? Aep Rudiansyah. Terus ini ada kombinasi antara Aep dengan Peggy Setiawan nggak? Kalau Peggy Setiawan Cianjur itu kelahirannya Cibungu apa Cibungu gitu, ya kan? Sekolahnya juga tamatan di Cibungu. Masih pada mau ngelak. Nah, saya juga mau menanggapi tentang pengacaranya juga ya, mengenai pengacara yang kemarin pembelaan untuk Pak RT. Dia bilang ada bukti karena orang demo, padahal orang syukuran. Terus ada aspirasi dari anak-anak muda untuk mencari tahu bahwa Pak RT itu bersembunyi di mana. Nah, terus bilang karena alasan si pengacara karena di demo. Ngebohong banget tuh orang ya. Membelain inilah orang-orang kok masih dibelain aja, yang salah masih dibelain ya. Udah tahu Pimbi ini perencanaan dibelain ya kan. Tapi begitulah kalau orang kecil kan, tumpul. Sedangkan Bapak Presiden aja cuma nonton doang kan. Kemana Bapak Presidennya? Nonton kan kasus ini, persidangan seperti apa, ini kasusnya seperti apa, nonton. Kasus ini sejak Bapak Jokowi sudah menjabat 2016 lalu, belum terselesaikan sampai sekarang. Seorang perempuan pula, hak seorang perempuan, hak asasi manusianya di mana, ya kan? Kasus
belum ada yang terungkap. Sementara orang-orang di Indonesia berdebat dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Pengacaranya pun juga begitu, membela orang-orang yang menyembunyikan kesalahan, ya kan? Menyembunyikan sesuatu. Yang saya heran ini mantan Bupati Cirebon itu punya satu lagi perempuan nggak sih? Kok sama yang namanya Ibu Ayu juga jarang, ya kan? Harusnya dikorek semua itu. Terus bahan penggugatan si Elsa juga ya, bahan pengelaan untuk Pak RT-nya dibilang katanya ada demo, padahal bukan demo. Pengakuan Elsa Sharif pada saat itu katanya sidangnya terbuka, padahal saksi banyak 10 orang itu tertutup. Tidak tahu mereka memutuskannya seperti apa. Jadi kebohongan udah jelas di situ. Elsa Sharif masih ngotot aja, ya kan? Bu, umur Anda itu nggak berapa lama lagi, Bu. Pertimbangkanlah hak kemanusiaan. Tuhan itu Maha Esa, Maha Adil. Ya, mati mangap nanti. Ya, jangan banyak bohong. Yang namanya pengacara belain yang benar, bukan belain yang bayar, Bu. Ya, Indonesia kok ini dikit-dikit pakai uang sehingga nyocos nggak berhentinya. Membelain orang yang bayar, bukan membelain orang yang benar, membelain orang yang bayar. Keuangan yang maha kuasa, begitu kan? Ya, berdebat juga dengan yang namanya Bapak Susno Duaji juga sama, ngotot aja. Ya maklumlah, ya kita tahu sebelumnya Ibu kan membela juga bandar kan? Ya sebagai pengacara seorang bandar dulu kan. Nah, jadi udah nggak heran, ya kan? Nah, mana yang satu lagi pengacara nggak bunyi lagi, sibuk cari panggung di atas derita yang namanya Peggy Setiawan selama ini, ya, mencari panggung, mencari suara, seakan-akan dia itu berperannya membela rakyat, ya kan, mencari panggung untuk dia berpolitik di atas deritanya kasusnya Pina, di atas deritanya Peggy Setiawan kuli bangunan, di atas deritanya almarhumah Vina. Jadi ada pengacara yang babunya si Riz itu ya, jadi mencari panggung dalam kasus ini, ya kan, nyinden kesana kemari, live juga. Jadi untuk kesempatan orang berpolitik, ya kan, digunakan untuk mereka mencari panggung, seakan-akan dia berjuang gitu untuk rakyat ini. Pret. Jadi dari sinilah kalian mau tahu ya, calon-calon pemimpin kalian itu yang mencari panggung di atas derita orang lain. Dari sinilah, ya kan, banyak yang dikorbankan seumur hidup bahkan, ya kan. Yang saya nggak habis-habis pikir ini Pak RT Pasren ya, tega menjebloskan keponakannya sendiri juga yang tidak bersalah seumur hidup pula. Tidak ada pembelaan. Presiden berpangku tangan, nonton aja kasus ini biar aman korupsi gitu Pak, ya kan. Jadi orang dalam kasus ini ribut berbatan situ sini, jadi aman, nggak ada yang bahas korupsi kan, ya kan, begitu kan Pak Presiden. Nah jadi apa daya rakyat kecil tidak bisa apa-apa, ditonton aja begitu. Cuman instruksikan, unjuk taring seorang Kapolri dan seorang presiden nggak ada, ya kan. Meminta, orang udah banyak meminta. Cuman jawabnya apa? Begini doang, saya sudah menyampaikan kepada Kapolri, tapi tidak didengar dengan publik, tidak dilihatkan ke publik. Indonesia ingin secara terbuka, transparan, ya kan. Apakah ini kasus ini juga, ya kan, untuk menutupi korupsi juga dibuat mencari panggung seseorang calon wali kota, gubernur dan lain-lain, ya kan. Sementara Bapak Jokowi ada perdebatan, ada persidangan seperti ini ya, berdebat sana sini. Yang satu orang udah tidak aktif lagi dalam jabatannya, ya, terus berbusa-busa membela orang-orang yang ingin menjaga marwah Polri, karena dia cinta dengan Polri. Sementara Presiden dan Kapolrinya diam, melihat, ya, dari TV, bisa dari HP, ya. Mungkin tersenyum kali pemimpin kita melihat keadaan seperti ini, ya kan? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Ya seperti ini, ya. Pengacara, pendamping Polda, pendamping Pak Pasren, RT, itu mantan Polres. Hanya saja pakai masker tadinya, ya kan? Jadi semua dikit-dikit terbuka. Tapi bagaimana, ya,
cekatan seorang Kapolri untuk dalam kasus ini? Bagaimana cekatan seorang presiden dalam kasus ini? Apakah sengaja ini dibuat seperti ini agar rakyat Indonesia ini tidak mengungkit masalah korupsi? Ya, atau sengaja diungkap kembali seperti ini karena masalah pemilihan umum tidak ramai lagi orang masalah penggelembungan suara, seperti itu, ya kan? Yang satu pengacara, yang satu lagi seorang calon gubernur, calon wali kota membuat panggung, ya, di dalam derita seorang terpidana. Ada yang seumur hidup, ada yang lagi direbutkan. Di mana keadilan buat rakyat kecil ini, Pak Presiden, Pak Kapolri? Di mana? Apa ini disengaja agar menutupi segala korupsi ini atau segala korupsi masalah keuangan pemilu? Atau segala korupsi masalah bansos, atau masalah penggelembungan suara rakyat ini, atau masalah dirubahnya undang-undang tentang umur seorang pencalonan? Ini yang diinginkan Presiden. Apa nggak boleh kami rakyat ini bicara, Pak, seperti ini? Mempertanyakan hal-hal ini kepada pemimpin kita? Nggak boleh. Terus harus diintimidasi gitu, ya kan? Orang yang mengatakan hal-hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah dilihatkan ke publik ini, salah kami menanyakan hal-hal yang seperti ini. Permainan-permainan pemerintah seperti ini, permainan-permainan pejabat seperti ini diperlihatkan dalam generasi muda saat ini. Diajarkan semua rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah, ke atas itu berbohong. Semua pada dilindungi. Di mana keadilan seorang presiden melindungi rakyatnya? Di mana? Saya tanya, di mana keadilan seorang presiden katanya mempertaruhkan jiwa raganya untuk rakyat?